Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani hari ini. Dan sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama lebih dahulu supaya Tuhan mengaruniakan pewahyuan kebenaran Tuhan itu kepada kita semua. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pada kesempatan hari ini. Kami datang, kami merendahkan hati kami mau belajar bersama dengan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi generasi-Mu. Terima kasih Bapa, buatlah kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini kita ambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29, yaitu dengan satu tema, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 29 yang berkata demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Amin. Puji Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak ada pilihan lain dan tidak ada tujuan lain selain menyatakan kasih Allah kepada dunia luar, kepada dunia luas, supaya dunia tahu bahwa Allah itu mengasihi dunia ini. Walaupun dunia ini sudah begitu rusak, walaupun dunia ini sudah begitu hancur oleh karena perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang begitu menjijikkan, mengerikan dan menajiskan, namun Allah begitu mengasihi dunia ini dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh selamat, beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Itu rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah memilih Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini, supaya jemaat itu menjadi serupa dengan gambar. Dunia tidak pernah mengenal Yesus, dunia tidak pernah mengenal Allah, tetapi dunia akan mengenal Allah. Dunia akan mengenal Yesus ketika jemaat Tuhan itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Sang Kekasih. Allah yang penuh kasih, kasih itu telah dicurahkan, kasih Allah itu telah dicurahkan rata kepada jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan itu mampu menyalurkan kasih itu kepada dunia. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 pasal 5 ayat 5, ayat 8 ayat 5, pasal 5 ayat 8 juga dinyatakan betapa besar kasih Allah itu dialirkan kepada jemaat, supaya setiap jemaat itu mampu menyalurkan kasih Allah itu kepada dunia. Kenapa Allah harus memilih saudara dan saya? Bukan karena saudara dan saya itu baik, bukan karena saudara dan saya itu hebat, enggak, tapi karena Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar dan menyadari panggilan Allah, pilihan Allah itu kepada setiap kita orang percaya.
kita dipanggil untuk menjadi orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang penuh berpengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel di tengah-tengah kesulitan, di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24 dan 25, di sana dikatakan ketika mereka mengira, mereka menangis, mereka menjerit kepada Tuhan karena mengalami satu tindasan, mengalami satu beban yang begitu berat. Alkitab mengatakan Allah mendengar irangan mereka. Allah memperhatikan mereka. Karena apa? Karena Allah sudah buat satu perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa Israel itu dikasih Allah karena Allah sudah buat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub telah membuat menanamkan sebuah investasi kepada Tuhan, sehingga anak cucu-cucunya dikasih Allah. Dan Alkitab mengatakan ayat yang ke-25, Allah melihat, lalu Allah memperhatikan bangsa itu, karena Allah sudah memilih bangsa Israel itu karena Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah memilih saudara dan saya. Allah memilih kita bukan karena Abraham, Ishak dan Yakub, tidak, tapi karena korban Kristus di atas kayu salib Golgota. Alkitab berkata, ketika kita masih berdosa, Allah telah menyatakan, mengorbankan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk kita, Allah memilih kita untuk menjadi orang percaya, menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa, saudara? Alkitab berkata, dahulu kita telah mati oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kejahatan kita, oleh karena pemberontakan kita. Tetapi oleh Yesus Kristus kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dan kita telah ditempatkan, diberi satu tempat di surga, tempat kediaman di surga bersama-sama dengan Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 3 sampai 6, saudara nanti bisa membaca, ya, dibaca sendiri di rumah. Lalu yang ketiga, saudara, orang percaya. Setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita menaruh pengharapan kepada Yesus, setelah kita menaruh kasih kepada Yesus, kita harus tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah, dan yang tidak berbuah ditebang, dipotong, lalu dibuang ke dalam dapur api, lalu dibakar. Saudara, kamu memang sudah bersih karena setiap perkataan yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku supaya kamu bisa berbuah. Tuhan Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk saudara dan saya bisa mendapatkan tempat kerajaan surga, syaratnya hanya satu saja: kita tinggal di dalam Yesus.
seperti ranting. Seperti ranting yang tidak bisa mengeluarkan buah tanpa ranting itu nempel pada pokoknya. Kenapa Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya? Saudara sudah tahu yang namanya anggur? Buah anggur itu ya, mau ditanam di mana saja, di gunung, mau ditanam di pantai, mau ditanam di sawah, mau ditanam di rumah, yang namanya buah anggur itu rasanya hanya satu. Kalau anggur hijau itu rasanya manis. Kalau anggur merah itu rasanya manis kecut sedikit. Kalau anggur yang ungu itu rasanya kecut. Tidak ada yang lain. Itu anggur. Nah, demikian juga kekristenan. Orang yang percaya kepada Yesus. Saudara mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pinter, mau di desa, mau di kota, mau di tempat terpencil, daerah pelosok sekalipun, rasanya hanya satu, yaitu kasih. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar seorang sahabat selain menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Yesus sudah menyatakan kasihnya kepada jemaat, sudah menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Bagaimana dengan kita sebagai generasinya Tuhan? Orang-orang sudah dipilih yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita mau belajar. Kita belum bisa seperti Yesus 100% mutlak, belum. Tapi kita akan terus belajar dan belajar. Ayat yang ke-30 dikatakan, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Luar biasa. Siapa kita? Kita hanya debu tanah. Manusia berdosa, rusak. Tapi karena darah Yesus, kita mau dimuliakan. Kapan kita dimuliakan? Ketika Yesus datang sebagai Raja di atas segala raja. Dia akan memerintah bersama-sama dengan jemaatnya selama 1000 tahun lamanya. Setelah itu kita akan diizinkan untuk ikut menghakimi bersama-sama dunia ini bersama dengan Kristus. Lalu harapan yang terbesar, kita akan diizinkan masuk dalam kerajaan kekal yang namanya langit baru, bumi baru. Marilah kita hormati pilihan Allah, panggilan Allah, dan kita tetap tinggal pada pokok anggur yang benar itu. Percayalah, Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita ketika kita mengira, ketika kita berdoa, ketika kita berseru. Dia mendengar, Dia melihat, Dia memperhatikan karena darah Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Biar kami jemaatmu dimanapun kami berada, kami boleh menampakkan wajah pribadi Yesus, gambar Yesus yang penuh kasih, yang penuh anugerah, yang penuh rahmat, yang sudah Engkau curahkan kasih-Mu itu kepada jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, biar kami tetap menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.